upload di Google Drive tersebut di tampilan tadi, Pak. Tapi secara keseluruhan untuk datanya sama, tidak ada perubahan. Hanya untuk memudahkan cara pembukaan data aja, Pak. Ada yang mau ditambahkan oleh Pak Muslim atau yang lain dari tim konsultan? Ya, izin Pak, kalau untuk membuka data di dalam folder ArcGIS itu memang software untuk supaya kita satu frekuensi nih Pak, software ArcGIS yang ada sekarang di sana apa ya Pak ya untuk membuka data GIS? Nggak punya kita, Pak. Oke. Baik, kalau nggak punya, mungkin dengan mendownload Google Earth Pro, di dalam folder ArcGIS itu ada KMZ, file-file KMZ itu persis seperti yang dibuka sama Pak Luki tadi. Begitu ya Pak Luki ya? Ya, jadi tidak perlu punya skill basic GIS pun nggak apa-apa, tapi kita bisa lihat langsung otomatis di Google Earth. Poin-poin baik existing maupun rencana. Jadi tinggal kemampuan melihat zoom in, zoom out, scroll mouse aja. Tapi dengan catatan kita ada punya di laptopnya atau di komputernya tersebut ada Google Earth Pro. Mungkin kayak gitu Pak Luki? Betul, Pak. Bisa di-share screen nggak ya kira-kira yang cara membukanya itu yang KMZ aja. Kalau KMZ kan tidak membutuhkan skill GIS apapun gitu. Baik, siap Pak. Sebentar saya share screen. Sudah muncul ya Pak, untuk dalam folder konversi data SHP ini sudah saya upload di di Google Drive. Jika data ini dibuka, mungkin saya lanjut ke Google Earth-nya ya Pak ya. Akan tampil sebagai berikut Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Kang. Sudah. Coba di zoom Ya. in, zoom out. Iya. Tuh mungkin. Mungkin kita contohkan satu aja untuk ZOS gitu misalnya, kebutuhan ZOS gitu misalnya. Nah, kemudian kita bisa zoom in, zoom out di sana, kemudian kita bisa lihat Google 360-nya supaya view-nya bisa kelihatan real. Jika diklik data di gambar ini Pak sudah tertampil informasi juga. Ya, sama dengan sama dengan file SHP atau file JS-nya. betul. Sini untuk berada di nomor ruas berapa, posisinya di sebelah mana, dan lain-lainnya Pak. Jika ditampilkan secara real time menggunakan ini. Ya, betul. Ya. Nah, jadi kelihatan ada sekolahnya di situ. Ya. Sebentar.
Ya itu. Oh, Itu sekolahnya. Nah, ini sekolahnya, Pak. Yayasan Pendidikan Tritibakti PKDP Pekanbaru. Dan di situ belum ada zona selamat sekolah ya. Tuh. Tuh. Mungkin sedikit Pak Muslim, Ya, itu yang saya maksud tadi itu yang ZOS itu mungkin sebagai contoh lah di dalam apakah tidak ada terperinci ZOS itu terdiri dari apa saja gitu. Misalnya rambunya sekian, markanya berapa meter gitu. Maka tidak ada kemarin dibuat keterangan kayak gitu. mohon izin jawab, Pak. Ah, Kebetulan di laporan yang di bab 6 itu 6.3 kita masing-masing tempat udah buat berapa kebutuhannya ada di laporan yang sudah kita print sudah kita berikan ke tim Dishub. Seperti itu Pak, nanti coba kami tampilkan juga. Jadi nanti kita buatnya itu per ruas Pak. Jadi misalnya contoh di ruas 1, nanti di ruas 1 itu kebutuhannya apa saja kita jabarkan lagi, begitu juga dengan harga perkiraan sendirinya di situ Pak. Mungkin nanti sudah ada semua Pak di situ Pak. Nanti coba kami bantu share via share screen nanti Pak. ya mungkin bisa di share screen aja Pak Ibnu. Oke, sebentar Pak ya. Laporan itu supaya bisa tepat halaman keberapa, poin keberapa gitu. Ya, bentar. Mas Cita, Mas Panji bisa share screen? Izin. Di sini ada Mas Cita. Boleh coba di share screen Mas Cita? Pakai HP nih. Oke. Sebentar, Tadi Pak. bentar. Langsung ketemu ya. Mungkin dilanjutkan dulu Pak sembari membuka laptopnya Pak. Atau ada pertanyaan lain Pak? Nanti sebentar lagi akan saya share screen. Sambil menunggu contoh screen-nya, ini sudah ada di kami Pak Ridwan yang mau bertanya. Kami persilakan Pak Ridwan. Pak Ridwan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore. Sedikit pertanyaan mungkin yang menjadi keraguan bagi kawan-kawan yang ada di sini ya Pak, Bapak Konsultan. Yang pertama yaitu tentunya dengan judul Detail Engineering Design Perlengkapan Jalan. Tentunya yang ada di pikiran kita ialah gambar teknis, era BEE, serta RKS dan dokumen pengadaan untuk proses pelelangan ya. Ada beberapa dokumen nih yang sudah saya lihat, memang di dalam lampiran analisis kebutuhan disampaikan beberapa tabel terkait kebutuhan-kebutuhan jenis-jenis perlengkapan jalan. Cuman yang tidak kita
temui, yaitu bentuk dan gambar teknis yang akan kita lakukan itu seperti apa. Salah satunya contohnya ada ZOS, terus rambu-rambu. Nah, ini seharusnya digambarkan dalam bentuk detail. Misalnya terdapat pada satu ruas jalan yang mempunyai panjang sekitar 1 kilo, mungkin dapat dipilah-pilah sehingga kawan-kawan yang di sini bisa mudah untuk melihat pekerjaan seperti apa yang akan dilaksanakan. Kemudian terkait klasifikasi data-data perlengkapan jalan yang dilakukan survei, ini menganut ke atau mengklasifikasikannya berdasarkan apa? Karena ada beberapa perlengkapan jalan yang tidak masuk dalam tabel kebutuhan. Salah satunya fasilitas perlengkapan jalan seperti delineator, alat penerangan jalan, nah marka udah ya, lampu penerangan jalan udah. Kemudian terkait penyampaian data informasi. Di sini kan kita memang sangat terbatas dengan yang namanya aplikasi ya. Mungkin Bapak konsultan bisa menyederhanakan format. Mungkin setahu saya untuk peta di GIS mungkin bisa disederhanakan melalui PDF, di mana salah satunya contohnya peta analisis kebutuhan perlengkapan jalan. Mungkin bisa diekspor ke PDF atau ke format yang lebih gampang, sehingga kawan-kawan yang ada di Dinas Perhubungan bisa lebih mudah untuk melihat informasi data yang diberikan oleh hasil kajian DED ini. Mungkin untuk saat ini itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi oleh tim konsultan. Mungkin Pak Muslim bisa memberikan tanggapan Pak terkait dengan ini, atau Mas Luki? Pertanyaan dari Pak Ridwan. Nah, Ridwan ada nanyain tentang existing ya tadi, atau kebutuhan rambu ya? Kebutuhan, Pak. Analisis kebutuhan perlengkapan jalan, Pak. Oh, baik. Kalau kebutuhan timnya Pak Ibnu nih. Kalau saya kebetulan mendata yang existing. Pak Ibnu, monggo sama Pak Luki. Baik, Oke. Pak. Mungkin terkait yang terakhir dulu ya Pak, barusan untuk format yang lebih sederhana, kebetulan kami sudah ekspor dalam bentuk PDF juga, Pak. Saya Itu coba share screen kan untuk itu disampaikan apa? di dokumen laporan nggak? Disampaikan, Pak. Di lampiran gitu, lampiran gambar gitu atau apa? Sebentar saya share screen untuk salah satu contohnya, Pak. Ya, boleh. Ini untuk versi cetaknya juga, kebetulan tim kami sudah ekspor dalam bentuk PDF, Pak, dan dibagi per 500 meter agar tampilannya bisa terlihat jelas. Jadi untuk setiap ruas dibagi beberapa blat. Salah satu contoh ini untuk Jalan Arifin Ahmad di Kota Pekanbaru untuk STA 00 sampai 2+500. Di blat pertama
berdasar hasil analisis ini terdapat rencana kebutuhan rambu dan rencana kebutuhan marka di ruas Arifin Ahmad tersebut. Ini terbagi dari dua peta. Plat pertama menampilkan seperti berikut. Untuk plat selanjutnya, seperti ini, Pak. Jadi untuk data-data tersebut sebetulnya sudah diekspor dalam bentuk PDF untuk memudahkan cara membaca jika tidak ada aplikasi ArcGIS untuk membuka data tersebut. Kaitan dengan ekspor data mungkin sekian dari saya, Pak. Ini apakah sudah sesuai dengan tabel yang disampaikan di lampiran perhitungan analisa kebutuhan perlengkapan jalan? Izin Pak, ini untuk gambar dan lain-lain sudah kita sesuaikan dari terkait dengan RAB-nya, rencana anggaran biayanya, kemudian terkait dengan kebutuhan dan perlengkapannya. Izin share screen sebentar Pak, biar apakah sudah terlihat? Ya. Jadi terkait dengan lampiran untuk titik rambu existing itu dicontohkan misalnya untuk di ruas 001.2 bagian Siapi Teluk Piai. Di sini bisa dilihat terdapat daftar lokasi rambu lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk. Ini bentuk rambunya, kemudian ada keterangannya, kemudian ada fotonya. Nah ini untuk existing dengan titik koordinat yang sudah disiapkan juga seperti itu. Kemudian dengan lokasi dan STA-nya. Kemudian untuk selanjutnya lampiran rambu kebutuhan di Teluk Piai tadi juga atau yang membutuhkan. Jadi tidak semua ruas jalan yang kita survei itu membutuhkan rambu kebutuhan Pak. Jadi ada beberapa ruas yang menggunakan rambu kebutuhan. Misalnya seperti ini contohnya. Setelah kita buat existingnya sudah selesai, kemudian kita lakukan kebutuhannya. Di sini dijelaskan kodenya, kode berdasarkan standar hukum yang berlaku atau permen dari Dinas Perhubungan. Kemudian perintahnya apa? Jenis rambu, perintah konvensional. Kemudian warna daun rambu, apa? Biru, jenis tiang, ukuran daunnya. Terus titik koordinatnya, latitude dan longitude-nya. Kemudian tata guna lahannya di kawasan tersebut seperti apa. Kemudian posisi rambu berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian dari atau menuju kemana seperti itu disertai dengan gambar dengan keterangan. Jadi setelah itu dari data ini kita masukkan ke dalam ArcGIS atau ke dalam KMZ tadi dengan file KMZ tadi, maka didapat hasilnya seperti ini Pak. Seperti yang tadi yang digambar yang oleh Kang Luki itu yang di Gmap seperti itu Pak. Setelah kebutuhannya, rambu kebutuhannya sudah didapatkan seperti ini Pak. Jadi per masing-masing ruas kita lakukan perhitungan rambu kebutuhan gitu Pak. Jadi tadi seperti tadi yang pertama itu adalah Teluk Piai ruas 001.1, kemudian ada ruas 001.2 bagian Siapi Teluk Piai. Nah seperti ini juga Pak, ada petunjuk konvensional yaitu petunjuk lokasi putar balik. Nah itu semua ada keterangannya seperti itu Pak. Setelah kemudian kita sudah mendapati kebutuhannya, maka selanjutnya kita buat rencana anggaran biayanya Pak. Jadi setelah itu kita buat anggaran biaya seperti ini. Ini dapat dari permen dari Dinas Perhubungan, ada dasar hukumnya juga setelah kita lakukan. Ini untuk anggaran biayanya dengan mengikuti harga dari Pekanbaru itu sendiri atau Provinsi Riau itu sendiri Pak, seperti itu. Nah, tadi juga langsung menjawab di Bapak Boyke tadi ya, izin Pak. Ini terkait dengan laporan tadi. Bentar. Jadi seperti ini Pak. Sebelumnya kita masuk ke analisis dan pembahasan. Jadi di sini ada analisis kondisi perlengkapan yang penting dengan ruas yang tidak dapat diakses kita jelaskan sebelumnya.
Kemudian ini yang bisa dilalui, jadi yang bisa kita lewati dan kita suruhi. Jadi di sini terlihat jenis dan fasilitas yang tersedia di ruas bagan CAPP terpiai. Contohnya adalah Mungkin Pak Ridwan admit dulu karena suara Bapak tidak terdengar jelas nih Pak. Jadi ada baiknya kalau ngomong satu yang lain di-admit dulu karena penerimaan di sini suaranya nggak jelas. Baik. Mungkin sudah saya lanjutkan. Terkait ini kita contohkan tabel 6.1 jenis fasilitas pelengkapan jalan existing di ruas 001.2 pelengkapan jalan seperti ini, ada single, PJU, dengan jalan umum single dan double, dengan kondisinya ada baik, sedang, dan rusak, dengan jumlah, dengan satuannya. Kemudian yang double, itu ada 13, sedangnya 0, rusak 0. Gitu. Rambu juga seperti itu, lampu jalan, yang rusak 42, jumlah 42 dengan satuan unit. Begitu juga seterusnya, Pak. Jadi di sini ada kategori perlengkapan jalan yang rambu, fasilitas perlengkapan jalannya ini kita rekap. Kemudian begitu juga dengan ruas lainnya seperti ini bagian Siapi-api dan Sinaboy dengan panjang segmennya juga kita jelaskan 31,76 km dengan kondisinya baik, sedang, rusak. Begitu juga yang lainnya seperti itu, Pak. Ya, setelah itu existing sudah kita lakukan perhitungan dan sudah kita rekap seluruhnya, kita masuk ke kebutuhannya. Jadi bentar. Bang, izin Bang. Iya, silakan Pak. Boleh lihat yang ke existing-nya tadi, yang di tabel yang sebelumnya tadi. Sebentar Pak. Yang existing ya, baik Pak. Di sini kan nggak ada nih abang bikin kondisinya nih Bang. Kok yang di kesimpulannya udah ada aja kondisinya Bang? Jadi untuk kondisi kita buat di dalam laporan Pak. Ini untuk sebagai lampiran. Oh iya Bang, seharusnya kan ada juga nih kondisinya. Atau kan bisa dibikin nih Bang di sini nih kondisinya gimana? Oh iya, baik Pak, nanti mungkin nanti jadi sebagai saran dari Bapak, nanti kami akan coba tambahkan Pak. Iya, soalnya kan di kesimpulan tiba-tiba ada kan jadi pertanyaan juga gitu Bang. Iya Pak, iya Pak. Ya, makasih Bang. Ya, sama-sama Pak. Oke, sebentar sebelumnya kita lanjutkan lagi ke ini. Kemudian setelah tadi existing sudah kita rekap, selanjutnya kebutuhan pelengkapan jalannya kita dapatkan seperti berikut. Kita contohkan misalnya itu adalah kebutuhan pelengkapan jalan ruas 001.2 bagian Siapi-api Teluk Piai dengan rambu peringatan yang dibutuhkan adalah 19 unit dengan ukuran 75 kali 75 cm, tiang I peringatan 1 unit, petunjuk 1 unit, marka membujur 123,697 meter. Seperti itu. Selanjutnya seperti ini. Jadi per masing-masing ruas kita hitung kebutuhannya. Seperti itu. Mungkin itu dari kami, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, Pak. Yang tadi mungkin udah kami lihat juga. Yang saya tanyakan di existing itu rambunya macamnya banyak gitu. Tapi di kebutuhannya, coba Pak Ibnu ada rekapnya bisa di-sharing apa nak? Sebentar. Ya, rekapitulasinya. Yang ini Pak, existing. Nah, rekapnya nggak ada Pak Ibnu. Rekap kebutuhannya Pak, ya. Atau rekap existing? Kebutuhan sama existing. Oke, jadi untuk existing, bentar. Bukan per ruas gitu, rekap keseluruhannya. Oh, rekap keseluruhannya seperti yang tadi yang ada di PPT yang tadi saya berikan, Pak. Data berupa Excel atau PDF nggak ada? Jadi datanya kita pisah per ruas, Pak, karena nanti dari ruas itu turunannya adalah harga perkiraan sendiri dan harga owner estimate, Pak. Jadi kalau kita gabung semua,
harganya tidak keluar Pak. Jadi kita melakukannya per ruas yang sudah disurvei seperti itu Pak. Jadi yang saya butuhkan sebenarnya rekapitulasi itu kebutuhan sama existing. Jadi dasarnya dari dasar itulah saya bisa melakukan rehab sama bangun baru gitu. Kalau nggak ada dasarnya itu, ya berarti kan nggak bisa dipakai juga deh ide ini jadinya. Ya, mungkin itu aja. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Terkait apa yang disampaikan Pak Boyke tadi, saya jadi ingat dengan apa yang dipaparkan tadi ya, terkait kondisi existing rambu-rambu. Tadi kalau nggak salah di PPT ada disampaikan ya terkait jumlah existing yang ada, rambu-rambu yang ada di Provinsi Riau. Atau bisa dicoba ditampilkan lagi, Pak? Oke Pak, sebentar Pak. Yang di apa ya? Yang di PowerPoint ya? Ya, baik. Yang ini ya Pak ya? Nah, jadi kita merekapnya seperti ini Pak, untuk rambu-rambunya. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, itu ada di laporan, tapi dipisahkan per ruas gitu Pak. Ini yang contoh untuk jalan existing. Mungkin Coba Pak lanjut Muslim, Mas, ada total antara existing dan kebutuhan. yang ini Pak. Nah ini, ya. Kalau dilihat di situ rambu-rambu existingnya 6.000 ya. Iya Pak. Kebutuhan 5.000. 5.000. Iya Pak. Ini kebutuhannya untuk yang akan datang apa yang gimana ya? Yang akan datang Pak. Jadi berarti kan, kalau seandainya misalnya kebutuhannya 6.000 berarti kebutuhannya 5.000 berarti yang ada sekarang 6.000 berarti udah ini ya. Cukup ya. Jadi existing yang sekarang ada 6.000 itu yang ada beberapa kondisinya yang bisa dilihat per ruasnya. Terus dari situ dari per ruas tadi yang sudah kita lakukan survei existing, untuk survei kebutuhannya itu setelah kita lakukan perhitungannya ditambahkan lagi sekitar 5.221 unit keseluruhannya, seperti itu Pak. Jadi ditambahkan lagi, jadi yang existing sudah ada, nanti yang kebutuhan ini ditambahkan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang kurang gitu Pak, kira-kira. Kemudian ini ya, langsung aja. Maksud saya kan ini saya ada dapat ini pegangan dokumen nih terkait lampiran rencana anggaran biaya per ruas ya. Ruas 009,3 sampai dengan ruas 012,11. Nah, ini kan ada beberapa RAB. Iya Pak. Misalnya seperti Sejering sampai Kari adalah sebagai berikut. Pemeliharaan ada beberapa unit, kemudian pergantian baru juga ada, cuman ada nggak gambar detailnya untuk Ya. mensupport dari TPS ini? Oke, baik. Untuk gambar sendiri kita mengambil dari sumber, sebentar biar saya lihat dulu Pak.